Oke. Oh, beda sudah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza
dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansa'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Isuara kuasa moyo. Hati korup suka berdusta, sebab bangga dengan harta. Al-Quran laksana pelita, cahaya terang di malam gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, kesempatan iman hingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini ustaz kita adalah Ustaz Uji. Namun tadi sore beliau menelpon, beliau dalam sakit, lambungnya naik. Dari maka beliau mengganti dengan Ustaz Bu, masih ngajar Bu, supaya ibu lain terfokus. Kalau serius sebenarnya ibu ini tuh ngantuk. Jadi itu kita minta kepada Ustaz kita pengganti. Ini lebih canggih lagi Ustaznya Bu. Ustaz Dr. Novembri SID STAI MPD. Pada beliau dipersilakan. Jadi ada 3-4 doktornya. Dan itu mari kita perhatian terus untuk mendengarkan tausiah beliau. Beliau ini dosen di STT. Dipersilakan Bapak Ustaz.
Biduk diri pada yang singke lebih sakti dan berdua. Kau sampan sebilang papan kau penayang sama tambibian. Nggak mungkin sampai ke seberang. Lain niati nak ke Makkah mencari rantau dan jauh, menjalang tanah suci. Tapi pulau dampang apa-apa lalu dipagal itu. Kau sentiang minta dinilai, kau kurang minta cukup. Kok salah nih kok meminta maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala di Quran Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf. Qala Nabi aydan al-jannah mustaqatu ila arba'in nafar. Al-Quran wa hafidhul lisan wa muta'imul jihan wa sha'im syahri Ramadan. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama menghormati ketua yang hidupkan selangkah musalah kita yang cantik ini. Bapak yang jauhkan selangkah diberikan selanjutnya. Kecil orang awal adiko boleh ada yang beriman tak bersuci batang sampai pasanda kodau sampai balik pulang mulai sampai pasilo. Ini betul Pak? Iya Ustaz. Dan yang tak kalah penting ibu-ibu yang diulangkan penyemangat kami mandi-mandi bodoh luang lipat rumah kadang bangku alam bunian mudah-mudahan duduk dan besok akan bangkai balik dan sampai ke obat tidak mengajar. Dan pada hari ini dengan rasa syukur yang begitu tinggi karena kita sudah masuk kepada penggalan kedua. 10 pertama telah kita lalui. Ramadan itu awal rahmah. 10 pertama sudah kita kantongi. Awsutuhu maghfirah. 10 penggalan kedua itu kita bermuara dengan umumnya sedih belakang. Mudah-mudahan kita diampuni segala kesalahan kita. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Apalagi tadi kita telah mendengarkan tilawatul Quran dengan bacaan tartil. Kemudian ausutuhu maghfirah, baca naik turun, bacanya naik, batangku turun. Lanjut dengan 10 ketiga wa akhiruhu itqu minan nar. Mudah-mudahan dengan semangat tinggi beribadah, kemudian dibubuhi olahraga agak sedikit minimal orang ke babuku, kita sehat. Semoga kita nanti bertemu dengan Syawal 1447 Hijriah. Amin amin. Amin. Begitu juga dengan ketika kita bersyukur kepada Allah. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin
dijadikan suri tauladan yang baik, disegani lawan, disayang dan dicintai kawan. Contoh kecil, orang-orang Orientalis yang berkeyakinan non muslim itu namanya Michael Hart. Orang luar, dia tulis dengan judul bukunya 100 Ranking of the Most Influential in History. Kalau bahasa Spanyolnya itu tuh 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Siapa yang nomor satu? Muhammad. Muhammad yang nomor satu, nomor wahid. Dari mana dia bisa mengambil referensi? Al-Quran menjadi pedoman dan patokan wawacu tadi. Maka tertarik dengan surah Al-A'raf tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Apa kata Allah? Apabila dibacakan Al-Quran itu, maka dengar dan simak, kemudian dengarkan diam, karena tidak boleh kita ketika ada orang membaca Al-Quran kita ribut. Semoga kamu mendapatkan rahmat kata Allah. Maka di sini kita kaitkan, diperkuat dengan hadis al-jannah atau al-jannatu mustaqatu illa arba'in nafar. Ada kelompok-kelompok yang akan dirindukan oleh namanya surga. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Talil Quran itu adalah orang yang selalu membasahkan lidahnya, selalu dia baca Quran. Beberapa masjid musola jalan atau apa undangan ataupun pengganti. Kalau ini kan namanya apa? Kalau tiba di ban motor, ban serap memang. Kalau ban serap kok lagi juga kurang gitu. Lagi gak kurang. Kalau tibunya maling kurang makan dan. Tapi walaupun begitu, tapi aku tetap semangat di depan orang ini. Sebetulnya, kok palabi rancak-rancak kurang sia-sia. Dia agak mengkodiaki dibalik muka dibalan bayang-bayang sepanjang badan. Disaki lagi kalupe, diai lagi katubuh digaih makan yang baik. Mudah-mudahan nanti digaih jalan. Bisa menyambung jauh-jauhnya. Itu nih, ayo jalan awal. Maka al-jannah, soalnya itu tempat yang dirindukan dan akan meraih mereka-mereka yang mendapat golongan. Nyampe golongan awak bawa si pulang ini ciek lah. Aku acok lagi mabedi tapi lain. Yang pertama tadi Quran. Orang yang selalu membasahkan lidahnya dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizul lisan, bukan hafiz. Hafiz itu tidak memilih ada lembut. Hafiz wa aqwatuha audu sa dengan za. Lembut dia. Nanti kita beda satu-satu. Wa hafiz lisan, memelihara lidah. Kemudian wasaim atau soma, wasaim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita ambil dulu yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Yang ketiga adalah orang yang selalu berinfak mengajarkan fakir miskin dan anak-anak, baru nak sampai puasa Ramadan. Sedikit direhab ya. Baik, kembali kita kepada talil Quran. Yang pertama, orang yang selalu membasahkan lidahnya dengan Al-Quran. Siapa dia? Dia apa tadi? Membaca lancar dengan Al-Arabi, dengan bacaan tartil. Kalau dia menjawab tambah rancak mana? Tapi apa-apa yang besoknya boleh pakai itu menjawab Zainul Quran. Ia
seni itu memberikan warna, panamah semangat. Kok kamarnya dewasa jadi imam ya? Atau dapat salah lah bacaan, ama mutu orang belakang. Maka ketika kita membaca lidah Quran itu, membaca lidah kita dengan membaca Quran, awak paham dan awak baca. Setidak-tidaknya wajib dalam surah Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Apa makna tartil di sana? Dia mengatakan perlahan. Dengan implikasinya adalah tajwid. Apa konsepnya di sana? Konsepnya di sana adalah pembahasan tentang mad wal qasar, panjang pendek. Jadi kalau membaca kok salah panjang tadi salah berarti tidak sesuai dengan makna. Kemudian makhraj huruf, tempat keluar huruf, tidak sama kho dengan ko. Kalau ko itu sifatnya rizqan, dia lebih mati ko. Kalau kho raqawah dia menjalar tidak sama lojo a dengan ak. Kalau tak itu tertahan ya siddah hurufnya hamzah. Kalau tak khaisun dia. Jadi harus tahu bahwa itu sudah masuk kepada makhraj dan sifat huruf. Termasuk juga ahkamul. Apa implikasi yang kita bawa untuk hari ini? Setidaknya Ramadan ini akan merubah bacaan Al-Fatihah kita. Akan alasan Bismillahirrahmanirrahim. Iki yang gak kurang gini. Malah suisen. Ini bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh pakai ros? Boleh. Iqra'ul Quran bil lughul Arab. Baca Al-Quran itu dengan lughul Arab. Dengan banjaka, sikah boleh. Jangan pakai dangdut. Jangan pakai rock. Apalagi kus-kus tak boleh. Tapi ada juga di masyarakat Indonesia yang tercinta. Dibaca Al-Quran itu pakai irama Jawa. Tak pernah nana? Hai. Era saya tu? Itu nak mau yang itu lupa. Subhanalladzi asma bi'abadihi laylan. Apa ni? Itu Islam bawa. Alladzi asma bi'abadihi laylan. Ini yang seorang. Kami non protes. Di istana negara. Saya ada salah. Iqra Al-Quran. Baca Quran itu dengan lughah Arab. Al-Arabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ke sana ulangnya. Kalau anak-anak banyak yang toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu anak-anak, kalau banyak. Itu tartil namanya. Tartil toha. Dan Syekh Husairi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syekh Husairi. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Aku yang mau pertahanan Batam 28 November dengan Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Said Akil Munawar. Dia menjabat era 2001-2004. Yang memperoleh mempertahankan disertasi tentang model pembelajaran Tiongkok. Mungkin dia Bapak Prof boleh nggak membaca Al-Quran selain dari Al-Fatihah? Boleh.
Apa bedanya dengan tilawah dan tartil? Mengatakan sih. Kayak gini pas. Kebetulan aku tamat STIP itu 2003. Alhamdulillah orang tamat sampai tahun aku nama dia semester. Gitu. Dia semangat kerajaan utul bu minal madi utul bu ilma minal madi lanjut ke petik di Jakarta S2. Kalau jauh jadi pada mulia berjalan kawatih dengan membatalkan pacar itu biti bau sao jo untuk menamatkan S3 mandiri. Habis itu terakhir mendaftar untuk wisuda 6 Maret. Jadi biti usia Sinta 2 dan Buta. Alhamdulillah semangat tumbuhnya di jalan ya Allah. Walaupun baru tangkit karajo buku P3 pertolongan pertama pada kecelakaan teman yang P3 ada terbang di STIP. Alhamdulillah kesempatan untuk berkembang itu dari awal mau merubah dari kita bima katabat aidin nas di tangan awakku bisa merubah arubah pasal itu. Nah kerusakan dong Bilbar di Walpah darat dan di air di tangan awak mau buruk mau lencang dahol fasad mau buruknya awak nancaan bahas supaya Ramadan itu bisa memperbaiki Al-Fatihah ini mana ya betul kan? Maka Allah menjawab ketika aku beraja Pak Masnam dan Duli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Takarub Allah lengket awak maka dijawab oleh Allah Hamidani abdi Hambaku mensyukur. Ketika baca itu tidak benar Allah sama komunikasi ya Pak. Karena kita tidak mau merubah makhrajul huruf yang tak pantas atau tak sesuai. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jawaban Allah akhirnya alayya ya apa dia? Hambaku dan aku ganggu. Ar-Rahman pengasih, Rahim penyayang. Itu bodoh neonel, pengasih Maha Penyayang itu neonel aja. Lembut, kalau dipandang indah, dicari rancang, nggak ragah. Jadi ketika Rahim, Ar-Rahman, Rahim, siapa yang akan jadi pelindung? Kami arja Allah Nisa. Laki-laki itu tuh pelindung untuk wanita. Jadi Pak, kau dapat kondisiku ibu-ibu yang disayang. Karajo ditolong. Para mau kue laki-laki pemimpin itu wanita. Pernah berseloroh para mau balik lain. Dan karajo ini itu ditanggung aku kami yang laki-laki. Nah boleh mereka namanya rumah, ibu-ibu rumah. Kami mencari. Apa perlu kami mencuci. Kami perlu kami memasak. Itu mencari. Di rumah makan yang banyak itu saya suka masakannya lagi bersih. Laki-laki ada jangan bersih Pak. Ini manjur yang senang. Harus seperti itu. Kalau kami sebenarnya. Tapi ya kalau jalan ibu-ibu oleh cie sih kalau jadi ibu-ibu mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada laki. Oh disuruh memasak laki masak. Disuruh mencuci. Kan hati laki. Namanya apa? Ketika hari ini, enggak, yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu Pak, kadang-kadang kadang-kadang menjadi pada mulih bacalah membati pada mubarakah. Sayang kami ini bolong gaji dolar, di sertifikasi bolong. Jo amplop ceramah bagi ke kami saudara. Itu sayang kami ini. Aduh ini tidak kamu lagi, tak kamu mau ngatur keuangan.
Nah, kadang-kadang tuntutan seorang ibu itu banyak Pak. Ambo yang merasuan sama-sama. Ketika dia melihat perkembangan dunia, ini generasi Z, generasi Alpha butuh Android. Android kok mulai dari Renault 3 dulu Renault 4, Renault 5 gini Renault lain. Limo balik tambah naik. Jadi perkembangan Android kok itu betis itu. Baik tujuannya nego, sama kilamonya sama timakarui. Aja gitulah perkembangan dengan ibadah. Biasanya pada ipanmu dulu kini ditambah seketik kepada kini. Kepada kini kok tambahnya skincare ini tambah. Balas skincare bagian ke sana. Matuin. Ada perkembangan kita sinergi. Jadi Ar-Rahman-Rahim untuk pengasih kita perhatikan ya. Maka Allah menjawab, "Atna alayya ya abdi, hambaku mengagunkanku." Orang kecil lain, Maliki yaumiddin. Apa artinya? Yang menguasai kemudian. Kalau di Tunisia, Malaka yaumiddin. Kalau di Imam Awad baca, kalau di Indonesia itu lah baca jemaah belakang subhanallah ya. Sebenarnya kalau lihat dari tafsir malaka itu fi'lul mabni, fi'lul mabni ala sukun, yauma itu maf'ul dibolehkan. Tapi di Indonesia hanya hafaz. Di Indonesia cuma satu yang imalah. Surat Hud ayat 41. Wa qulal kabu biha bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Tunisia, di negara-negara Arab lain Timur Tengah, wadduhi walaili idza saja boleh. Karena itu pelajaran. Kalau kami di SMP itu pelajaran kami tak mungkin jamaah pada itu. Dia cukup untuk Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa, bukan wa mursi. Ambo ajan karena sekolah ambo. Itu kemudian guru-guru kamu termasuk tashil, nakal dan isimam temanmu. Ini jarang membahas tentang muskilah Al-Quran. Ini. Jadi ketika membaca Al-Fatihah itu dengan zuk, paham dengan yang dibaca, tahu artinya, mengerti tafsir dan implikasinya, dan diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang kita jawab? Amin. Itu ketika bacanya benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub sifatnya itu isti'la, bergerungu sampai keluar hulunya ke samping, tidak kemumpul. Baca bacanya maghdub. Boleh gini, maghdub. Geraham maghdub. Nak maghdub. Kalau maghdub jadi dal ya. Sifat dal itu adalah hidup-hidup mati. Koto bajin dal. Dalalah petunjuk. Kalau yang itunya maghdub, ya Rabbi, ya Allah. Jangan termasuk kami orang yang mana? Yang sesat. Kecil awak. Amin. Ketika maghdub itu sesuai dengan maknanya. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak sesuai dengan maknanya. Keselionya itu tadi ya. Digali makanan baik, diai ikan tubuh. Kalau yang bos semangat tadi mencari ama-ama sebelum sholat, setelah sholat isya dan sebelum tarawih ceramah, tadarus dulu, tenang mau jadi dulu bacanya bagus. Tapi ketika kita membahas tentang namanya wasifatul huruf, penting kita ini dan pengulangan. Tarawih mana tarawih? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang benarnya waladdallin.
do waladdo. Ya. Buruan bo Pak Kasmanamin almarhum ya. Bu Zainab Tahir almarhum, Pak Rafiles almarhum. Yang masih hidup ini Buya Bapak Dr. Pak Salim Sumin, Pak apa lagi yang di Padang Barat, Pak Nafis Kumbang, Tujuh Mengaji Ibu, Guru Irama Bo Nur Suwardi, Buya Ghazali almarhum. Nah, sekali-sekali datang orang Jakarta. Bagi semangat. Akhirnya tumbuh semangat Al-Quran kita kembali. Membangkit judul situasi yang itu pengembangan model pembelajaran tilawah berbasis material learning. Material learning itu belajar tuntas. Jadi kalau tuntas pelajaran awal, atau cara awal begini minimal ayat atau sampai 7 ayat APR kawan. Itu kan? Ini menjadikan ladang pembelajaran tilawah. Semoga ini akan bisa kita telusuri. Oh Rasul kakwe, Rasul laksanakan. Kok enggak? Kita upayakan. Kok katanya tunggu jati ke bawah kasih bulan. Ibu kamu lalu jasa kamu mati. Kok dapat menit tua. Iki. Mau nih? Allah 53 masuk 5 ya. Masih belajar Al-Quran walaupun belum sertifikasi. Akhirnya untuk menindaklanjuti program pemerintah sertifikasi guru-guru yang guru-guru agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan akan terlaksana dengan baik. Amin amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bagai curang minang panaki besok sarawi ambil kalah menang kabuang sirodang dari kaliru seperti jadi kelawi siapa jadi tamunon alam terkambang jadi guru. Konsep yang 4 kita bawa 1. Baca bagi sampai sumber nuzul diberkah. Kemudian yang akan menjadi wacana bagaimana kita nanti mengembangkan bacaan Quran yang lebih sesuai dengan fasahah. Fasahnya meratul huruf wal lafaz, susunan huruf, susunan baris. Ini akan bisa kita jadikan momentum untuk bisa kita memperbaiki diri dalam rangka memperbaiki bacaan Quran kita. Wakil saja, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi kajian yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Novembri SII STAI MPD. Dan besok pagi insyaallah Ustaz kita Haji Bukhari Ismira. Dan malamnya kita akan mengadakan Nuzulul Quran bersama Buya Dr. Ahmad Bestari SIT SPD IMA. Itu mari kita ramaikan besok malam. Hari pagi di tengah taman, ditemani lagu kesukaan. Maafkan kalau ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.